Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Syafana. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai keselamatan. Di sini kami akan membahas beberapa topik terkait keselamatan, di antaranya yaitu 1. Pendahuluan. 2. Keselamatan dalam agama-agama primitif. 3. Keselamatan Hindu. 4. Keselamatan umat Buddha. 5. Keselamatan dalam Islam. 6. Gagasan keselamatan Yahudi. 7. Arti keselamatan. 8. Kesimpulan. Masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Beberapa agama secara mendalam bercorak kosmologi, dalam hal bahwa mereka mempunyai perhatian besar pada hubungan dunia ini dengan hal-hal lain dari kosmos. Sebagaimana dikatakan Pater Joseph Goethe, agama merupakan suatu dambaan dan suatu sistem integrasi individu dalam keseluruhan sebagaimana ia mengenalinya. Agama-agama yang termasuk model keselamatan mengandaikan adanya suatu soteriologi, ajaran tentang keselamatan. Agama-agama ini menawarkan keselamatan, baik dalam arti pembebasan dari kejahatan dan akibat-akibat kejahatan, maupun dalam arti mencapai keadaan kebahagiaan sempurna yang mengatasi waktu, perubahan, dan kematian. Dalam pembahasan yang kedua, saya akan membahas mengenai keselamatan dalam agama-agama primitif. Dalam agama-agama primitif, pandangan yang tersebar luas adalah bahwa kosmos itu rapuh dan semakin rusak dalam kelangsungan waktu, sehingga alam semesta secara periodik ada dalam bahaya serius dan bisa terkena kerusakan. Dalam semua pandangan keselamatan ini pada agama-agama primitif, letak kepentingannya pertama-tama bukan pada individu atau semacamnya setelah kematian, melainkan pada resiko kehancuran kosmos. Mengenai pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Syahrul Farhoni. Kepadanya dipersilahkan. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk dalam pembahasan selanjutnya, yakni mengenai keselamatan Hindu. Terkait hal tersebut, para penganut Hindu berbicara mengenai 3 jalan keselamatan, yaitu jalan karya, jalan pengetahuan, dan jalan cinta. Semua sarana untuk memperoleh keselamatan dalam Hindu itu mengarah pada kelepasan tuntas dari ketidaktertarikan pada semua hal yang bukan jati diri immortal. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai keselamatan umat Buddha. Penemuan besar umat Buddha adalah bahwa semua penderitaan dalam dunia akhirnya berakar pada kehausan untuk hidup, dan kelekatan pada eksistensi. Langkah pertama yang diambil oleh setiap umat atau biarawan Buddha dalam jalan keselamatan adalah dengan mengakhiri bahwa ia berlindung di dalam Buddha, sarana, dhamma, ajaran, dan sangha, aturan. Kemudian jalan yang membimbing ke arah penghancuran penderitaan, sebagaimana dinyatakan oleh Buddha adalah jalan moralitas, sila, konsentrasi, samdhi, dan kebijaksanaan, prajna. Situasi akhir keselamatan disebut nirvana, yang secara harfiah berarti pemadaman, dan dikatakan sebagai terhentinya penderitaan dan kemalangan. Mengenai pembahasan yang selanjutnya, akan disampaikan oleh rekan saya yakni Yosimonita. Kepadanya dipersilahkan. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk dalam pembahasan selanjutnya, yakni mengenai keselamatan dalam Islam. Jalan umum keselamatan bagi seorang muslim adalah mengikuti perintah-perintah Allah dan teladan Rasul, serta mentaati hukum. Bagi Islam tidak ada penebusan. Dengan kata lain, tidak ada metode pertobatan lewat jalan penebusan. Setelah terlibat dalam dosa, seseorang harus ingat akan Allah dan memohon ampun bagi dosa-dosanya, serta janganlah terus-menerus berada dalam perbuatan dosa. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai gagasan keselamatan Yahudi. Agama Yahudi senantiasa memberikan kesaksian akan kepercayaan bahwa urusan utama mereka adalah memberi perhatian yang mendalam untuk berharap dan bekerja demi kerajaan yang akan segera datang, yakni dengan bertindak dan hidup menurut jalan utama Allah menuju keselamatan. Dalam hal dosa, semua manusia berdosa menurut tingkat-tingkat yang berbeda. Pemulihan lewat pertobatan dan penderitaan adalah syarat pertama untuk diterima oleh Allah. Perasaan berdosa yang mendalam, permohonan, dan khususnya hidup yang penuh penyesalan cukup memperoleh keselamatan. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai arti keselamatan. Setelah kita mengetahui keselamatan dalam agama-agama yang telah dipaparkan sebelumnya, struktur fundamental keselamatan tampaknya adalah pembebasan dari kesia-siangan dan permainan nafsu, serta hasrat manusia yang tak pernah ada akhirnya, dan dari perbudakan dosa,
harapan akan pendamaian, dan pengutuhan kembali dengan yang ilahi, serta suatu usaha untuk mewujudkan yang ilahi. Oke teman-teman, pembahasan mengenai beberapa topik terkait keselamatan sudah dibahas oleh kami. Jika disimpulkan, semua usaha dalam agama-agama untuk menyingkirkan yang jahat dan menjadi satu dengan yang ilahi secara definitif, merupakan jalan-jalan keselamatan dan pencapaian terakhir dari tujuan ini adalah keselamatan sendiri. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.